Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Lifatul Fitriyah, NIM 190302678. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Teknik Evaluasi Non-Tes Observasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian observasi. Apa sih observasi itu? Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memahami variabel psikologis untuk penegakan diagnosis psikologis yang di dalamnya terdapat proses pengukuran dan penggunaan berbagai teknik untuk mampu memahami dan mendiagnosis variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi terletak pada mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Dan kelebihan-kelebihan lainnya yaitu, yang pertama, data yang diperoleh melalui observasi cenderung mempunyai kendala yang tinggi, atau kadang observasi dilakukan untuk mengecek validitas dari data yang diperoleh sebelumnya dari individu-individu. Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang rumit terkadang sulit untuk diterangkan. Yang ketiga, dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan-kegiatan, misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara, dan lain-lain. Yang keempat, dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, memungkinkan pencatat serempak terhadap berbagai gejala karena dibantu observer atau alat lainnya. Kelemahan metode observasi lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya berdasarkan persepsi dan kesan sendiri. Adapun kekurangan-kekurangannya yaitu, yang pertama, pekerjaan yang sedang diamati mungkin tidak mewakili suatu tingkat kesulitan pekerjaan tertentu atau kegiatan khusus yang tidak selalu dilakukan volume kegiatan tertentu. Dan yang kedua, dapat mengganggu proses yang sedang diamati. Yang ketiga, orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya dan sering menutup-nutupi kejelekan-kejelekannya. Dan selanjutnya, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, observasi dapat terhenti karena adanya gangguan-gangguan seperti hujan, bencana alam, kebakaran, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu, saya akan menjelaskan tentang macam-macam observasi. Yang pertama, observasi sistematik. Disebut juga observasi terstruktur. Ada kerangka yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Sistematik di sini maksudnya lebih menekankan pada segi frekuensi dan interval waktu tertentu, misalnya 10 menit. Dan yang kedua, observasi eksperimental dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa sehingga
Situasi tersebut dapat diatur sesuai dengan tujuan riset dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghindari kelebihan bahaya timbulnya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi situasi. Dan yang ketiga, observasi partisipan. Observer turut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi, umumnya untuk penelitian yang bersifat eksploratif, menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam pabrik, penjara, dan lain-lain. Yang keempat, observasi formal. Jenis observasi ini mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk penelitian. Dan yang terakhir, observasi formal. Observasi jenis ini mempunyai sifat yang lebih longgar dalam hal kontrol, elaborasi, sifat struktur, dan biasanya untuk perencanaan pengajaran dan pelaksanaan program harian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun observasi. Menurut Kraft, langkah-langkah untuk menyusun sebuah laporan teks hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tema teks laporan hasil observasi yang akan ditulis dengan cara menentukan objek yang diamati. Langkah yang kedua, menyusun kerangka sesuai dengan struktur hasil observasi yang meliputi definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teks yang telah disusun sesuai dengan data yang telah diperoleh. Dan yang terakhir, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan unsur-unsur kebahasaan. Selanjutnya yaitu contoh pedoman observasi. Dalam pengamatan atau dalam observasi, yang dilakukan adalah mengamati partisipasi warga sekolah dalam melaksanakan program pendidikan inklusif di SD Negeri Gejayan meliputi tujuan untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non-fisik pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Gejayan. Yang kedua, aspek yang diamati. Yang pertama, alamat atau lokasi sekolah, lingkungan fisik sekolah pada umumnya, unit kantor atau ruang kerja, ruang kelas, laboratorium dan sarana belajar, suasana atau iklim kehidupan sehari-hari, baik secara akademik maupun sosial, proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.